Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wahab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin kehidupan dunianya itu terarah dengan baik, tertata dengan baik, maka seharusnya dia itu menggunakan ilmu sebagai pirantinya. Siapa yang ingin kehidupan akhiratnya itu terarah, maka dia harus dengan ilmu juga. Dan siapa yang dunia akhiratnya itu ingin terbimbing sehingga tidak salah arah, fa'alaihi bil ilm, maka seharusnya dia juga dengan ilmu. Maka pagi ini kita akan thalabul ilmi, dan salah satu yang kita kaji adalah tentang sesuatu yang biasa banget kita sudah menggunakannya, tapi kita berusaha untuk membiasakan. Kalau hari ini itu disebut sholat istikharah, itu rata-rata itu pemahamannya itu bukan pemahaman yang sudah terbiasa, tapi sudah mulai menyempit. Kami pernah bertanya kepada bapak-bapak yang usianya sekitar 55 tahun. Saya tanya, kapan panjenengan sholat istikharah? Ekspresinya itu nepuk batuk, plek gitu. Kayaknya 35 tahun yang silam. Bun, sudah saya tebak. Itu pas nyari jodoh ya. Lo kok jangan ngerti Ustaz? Lah ya. Itu biasanya kalau sholat istikharah itu hanya soalan jodoh. Sudah mulai menyempit. Beli motor juga nggak pakai istikharah. Beli mobil enggak beli istikharah, beli tanah juga enggak beli istikharah, jual tanah juga enggak pakai istikharah. Ini alat yang istimewa yang akan berusaha untuk menutup segala kekurangan kita. Tapi dalam penggunaannya itu menyempit. Alat canggih tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga banyak kekurangan, banyak bolongnya dalam kehidupan kita.
sudah tidak terhitung mereka yang salah arah, mereka yang ceroboh, bahkan kalau tidak boleh disebut itu bodoh. Ada bapak-bapak yang baru saja resign dari Teh Botol Sosro, Indonesia Timur. Kemudian tanya, Ustadz, apa yang saya harus lakukan setelah ini? Istikharah. Kenapa harus istikharah, Ustadz? Orang yang tidak mau istikharah itu kemungkinannya cuma dua. Jenengan milih yang mana kalau tidak istikharah itu? Kalau dia itu tidak disebut ceroboh. Yang kedua, orang yang tidak mau istikharah itu bodoh. Milih yang mana? Gimoten kali-kali pun berarti istikharah lah. Itu baru resign dari Teh Botol Sosro Indonesia, wilayah Indonesia Timur. Begitu istikharah jauh dari yang dia bayangkan. Munculnya istikharah itu adalah toko material. Bingung, lu habis jual teh kok jual material. Terus tanya lagi, lu Ustaz, kok munculnya adalah toko material? Ini apakah salah? Istikharah lagi. Istikharah lagi jawabannya adalah toko material. Belum yakin lagi diulangi kali yang ketiga. Istikharah lagi. Keluarnya adalah toko material. Ya sudah. Sekarang punya toko material yang subhanallah diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjadi lebih berjaya, lebih laris. Walaupun namanya tidak disebut apa itu toko material laris itu enggak. Tapi memang disifati laris. Subhanallah. Ternyata syariat ini adalah syariat yang mengantisipasi kita semua dari sebuah kecerobohan. Mengantisipasi kita dari sebuah kesalahan. Kalau sekarang itu disurvei, panjenengan itu perjalanan menuju ke barat, melewati Wonosobo, sudah mulai masuk Purbalingga gitu ya. Itu di pinggir jalan itu banyak plang-plang. Menerima jasa apa Bapak Ibu? Jasa gugat. Pertanda bahwa jumlah pernikahan yang gagal itu sudah semakin banyak, semakin banyak. Menerima jasa pembuatan surat gugatan bagi yang ingin gugat suaminya. Terlepas itu sebabnya apa? Tapi kalau dari awal itu bisa diantisipasi melalui istikharah, kenapa tidak gitu loh. Rata-rata itu senengnya itu kelihatan kalau yang putra itu kelihatan ganteng, good looking, sudah langsung to the point. Yang putri kelihatan cantik, ya sudah to the point. Padahal itu cuma salah satu saja. Salah satu alasan seseorang itu menikah itu karena sebab lijamaliha. Variabelnya adalah cantik. Tapi masih ada variabel yang lain. Satu variabel agama, dua variabel dari nasabnya. Kenapa harus diteliti nasabnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seseorang itu tidak akan jauh dari awalnya. Kalau buah-buahannya itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Orang tuanya, kalau orang tuanya soleh, insya Allah keturunannya soleh. Orang tuanya baik, insya Allah keturunannya baik pula. Maka di dalam surat Al-Kahfi yang setiap hari Jumat itu dibaca, itu diceritakan tentang
Nabiullah Musa dan Nabiullah Khidir minta dijamu untuk sebuah perjalanan yang sangat-sangat melelahkan sekaligus itu kelaparan. Mbak ya dikasih makan, pengen dijamu, tapi tidak ada yang mau. Semuanya menolak. Malah ada bangunan yang mau roboh, itu diberdirikan. Nabi Musa protes, loh mereka itu suruh jamu saja enggak mau, kok kita memperbaiki bangunan yang mau roboh. Kemudian diralat. Bangunan roboh ini di bawahnya ada harta karunnya milik anak yatim. Kedua orang tuanya soleh. Silahkan dicek di tafsir Ibnu Katsir kalau ngelihat surat Al-Kahfi ini. Ternyata orang tua yang soleh itu bermanfaat kepada 7 turunannya. Bukan hartanya ya, kesolihannya. Karena boleh jadi kita itu jadi soleh sekarang, itu belum tentu karena kita itu adalah pilihan kita sendiri atau ikhtiar kita sendiri. Boleh jadi karena buah doa dari nenek kita, kakek kita, atau keturunan yang nomor sekian dari kita. Buyut kita sebelum meninggal, waktu sudah sepuh begitu, nitip doa, ya Allah jadikan anak saya anak-anak yang sholih. Waj'alhu min ibadikas sholihin, jadikan hambamu yang sholih. Terus kemudian seiring waktu, jadilah yang didoa itu kemudian sampai kepada kita sebagai cucunya, bahkan sebagai cicitnya. Itu anugerah dari orang tua yang mendoakan sholih. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkomentar tentang dirinya. Aku adalah buah doa dari bapak saya. Bukan bapaknya Abdullah, bukan. Tapi bapaknya Ibrahim alaihissalam. Karena masih keturunan entah yang keberapa gitu ya. Masih itu satu jalur. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai terus turun ke bawah. Apakah itu sampai 7 keturunan atau tidak, wallahu alam. Tapi di dalam tafsir dijelaskan orang soleh itu kesolehannya itu bermanfaat sampai 7 turunan. Tapi kalau tidak soleh, laknatnya juga sampai 7 turunan. Maka usahakan jaga kesolehan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, judulnya adalah anti ceroboh. Ini sudah lebih ringan daripada anti bodoh gitu ya, dengan istikharah. Lawang kita itu enggak tahu kok. Jangankan 10 tahun yang akan datang. Jangankan 5 tahun yang akan datang. Besok pagi itu kita enggak tahu. Nasib yang akan menimpa kita itu masih gaib. Rahasia. Enggak ada yang tahu. Rezeki kita 1 tahun yang akan datang seperti apa? Gaib. Bahkan apakah istri kita yang hari ini itu tetap menjadi jodoh 10 tahun yang akan datang. Itu juga gaib. Katanya sih waktu masih ngomong itu ya. Hidup semati gitu ya. Itu katanya. Tapi prakteknya ternyata 10 tahun kemudian cerai. Kenapa itu? Jodoh. Lah kok nikah lagi? Ya itu jodoh. Jadi jangan mengira jodoh itu hanya sekali, bukan.
Jadi kalau sudah sampai dia itu menikah itu jodoh. Sekalipun sudah kenal bareng, akrab, tapi kok tidak jadi istrinya, tidak jadi suaminya. Itu kalau ditanya alasannya apa? Ya bukan jodoh, itu aja. Itu praktis jawabannya. Mari kita lihat di slide yang ada agar kita itu mendapatkan ilmu. Harapannya adalah istikharah itu menjadi lebih tenar, lebih viral dari sekedar GPS kita. Kita kalau pergi kemana-mana itu kan pakainya GPS. Khawatir kalau salah jalan. Itu dikasih tahu 300 meter lagi belok kanan. 1 kilo lagi belok kiri. Biar kita enggak tersesat. Istikharah itu juga untuk memberitahu kita jarak-jarak kita ke depan. 1 tahun lagi harus ganti profesi. Terus kemudian 2 bulan lagi harus begini dan begitu. Harapannya kita itu mendapatkan solusi. Harapannya kita itu menjadi hamba Allah yang digelari ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang bertakwa itu cirinya adalah mereka-mereka yang kehidupannya, seluruh kehidupannya itu dalam petunjuk Allah. Wa ulaika humul muflihun, bukan hanya kehidupannya yang dikasih petunjuk, bahkan diantarkan, dipastikan dia akan sukses. Hebatnya orang yang bertakwa begitu. Maka salah satu ciri orang yang bertakwa itu terlatih, terbiasa menggunakan sarana, menggunakan media yang Allah bekalkan kepada kita, yaitu bentuknya istikharah. Kita lihat slide yang pertama. Coba dilihat slide yang pertama. Agar tidak bodoh. Agar kita itu tidak disebut orang yang bodoh, apalagi berbuat bodoh. Maka kita rapat dekat dengan yang maha tahu. Maka disebut Allah itu Allamul Ghuyub. Fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru. Ya Allah, Engkau lah itu maha mengetahui yang gaib-gaib. Allamul Ghuyub. Engkau yang paling berkuasa, sementara kami itu tidak ada kuasa. Maka kami merapat, kami berusaha mendekat kepada Engkau yang maha tahu, yang maha kuasa. Harapannya diberitahu, harapannya dikuasakan kepada sesuatu yang akan membawa kepada kebaikan kita sekalian. Allah maha tahu, maha kuasa, dan karena istikharah itu fasilitas, maka gunakan sebaik-baiknya. Bukan hanya soalan jodoh aja. Jadi kalau sholat istikharah itu kemudian, Pak, enggak usah sholat istikharah. Wong sudah punya istri kok sholat istikharah. Ini tanda-tanda ini kode keras ini. Loh kok sholat apa Pak? Oh dalu pun sholat tahajud ini kok sholat malih. Niki sholat istikharah. Wih baik. Belum tentu, boleh jadi itu masalah tanah. Boleh jadi masalah anak, mau disekolahkan di mana, mau kerja di mana. Terus ini kok ada anak yang minta pengen daki, dibolehkan apa enggak? Tak istikharoi dulu, tak sholati dulu. Sehingga kalimatnya sederhana. Wasta'inu bisabri wassholah. Antara sholat istikharah dan sholat hajat itu dekat. Kapanpun, dimanapun kita menggunakan.
agar kita itu sedikit-sedikit itu konsultasi sama Allah. Khawatir salah, khawatir ceroboh, khawatir bodoh. Sehingga semakin kita itu ahli menggunakan istikharah, semakin gerakan kita itu tidak terbatas. Bukankah ketika kita itu dibatasi oleh ketidaktahuan, kita merasa terbatas, mau melangkah terbatas, mau memutuskan terbatas. Karena khawatir kalau keliru, kalau salah. Tapi sekarang sudah punya istikharah, sudah terampil ahli menggunakan istikharah, sehingga tidak khawatir ada batasan demi batasan yang sudah ada. Maka kemudian yang slide yang kedua, agar tidak bodoh juga agar tidak ceroboh. Segala urusan harapannya dikonsultasikan kepada Allah, kepada yang Maha Tahu. Sekalipun dari kecil itu TK-nya sama, berangkat ke sekolahnya sama, itu belum tentu jodohnya suatu ketika. Tapi kami sudah akrab kok, bapaknya sama bapak saya itu sudah janjian besok kalau besar kita juduan. Harapannya biar bisa jadi menantu. Tapi ternyata diistikharahkan bukan itu. Siapa yang tahu? Kalau sahabat Ali ternyata itu adalah bakal menjadi jodoh bagi Ibunda Fatimah radhiyallahu anha. Padahal beliau itu kenal sejak kecil. Sahabat Ali itu hidup di rumah Rasulullah kecil. Makannya, hidupnya itu ditanggung Rasulullah sejak kecil. Tidak pernah berpikir bahwa kemudian hari akan menjadi bakal suaminya. Dan ternyata memang begitulah, diistikharahkan, jawabannya adalah ya suaminya. Maka istikharah itu membatasi kita, mengantisipasi kita dari sebuah kecerobohan. Cepat kita mengeksekusi keputusan, tidak berlarut-larut. Terkhusus bagi pemuda dan pemudi. Ngapain harus pacaran? Kelihatan ada yang suka, ada yang disenengi. Loh dia yang guyu sama saya kok. Dia ngeliatin terus. Dia tersenyum. Lah terus jenengan, ya saya ikutan tersenyum. Boleh jadi itu jodoh saya. Belum tentu. Istikharah dulu. Ternyata diistikharahkan sampai kepada bait kalimat, ya Allah jikalau dia layak menjadi jodoh, fasrifha anni wasrifni anha. Pada bait yang terakhir, ya Allah kalau memang tidak layak untuk kami, jauhkan dia dariku atau jauhkan aku darinya. Waqtur liyal khaira haitsu kana tsumardhini bih. Takdirkan untukku yang terbaik dimanapun, kapanpun. Dan ridhoilah kami di dalamnya. Maka akan ketemu dengan takdir-takdir kita atas petunjuk Allah, atas konsultasinya kepada Allah yang Maha Tahu, sehingga tidak salah langkah, tidak salah arah, dan tidak tersesat. Sekaligus kita itu merasa kita itu sebagai hamba Allah. Enggak serba ngerti gitu loh. Sedikit-sedikit itu konsultasi, sedikit-sedikit tanya. Sedikit-sedikit itu pengen dapat petunjuk dari Allah, itu tanda bahwa dia itu adalah hamba Allah. Bukti seorang itu disebut hamba, dia itu butuh banget untuk dikasih petunjuk. Salah satunya adalah petunjuk tentang nasib dan kehidupan yang akan dilaluinya. Sehingga tidak seceroboh, sehingga tidak salah, apalagi sampai bodoh.
Selanjutnya slide yang ketiga. Yang perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya berdiri karena tulisannya agak kecil. Yang di sini ya, bukan yang di situ. Kalau di situ sudah besar. Salat istikharah itu sifatnya adalah anytime. Kapan saja. Sekalipun ini adalah hukum fikih yang sudah ditenarkan oleh para ulama. Tapi kadang-kadang kita itu ragu-ragu. Kalau sholatnya ba'da subuh boleh enggak? Loh, ba'da subuh itu enggak boleh sholat. Memang itu hukum aslinya. Tapi pengecualiannya adalah, itu adalah istikharah. Ditanya, niki jawabanipun ba'da subuh. Nggih napa mboten? Siyos napa mboten? Mau enggak jadi istrinya? Ditunggu ba'da subuh. Mengke mawon bibar jam 7. Mengke mawon bibar jam 6. Lah napa? Biar sudah boleh sholat dulu. Keburu kemudian ya sudah waktunya lewat. Kulo niku nunggu mboten sabar. Kalau nunggu jam 7 ya sudah telat. Akhirnya kelewatan. Karena memang tidak bisa menunggu seperti itu. Maka sholat istikharah itu disifati anytime. Kapan saja. Ba'da asar juga tidak apa-apa. Kapanpun. Habis makan juga tidak apa-apa. Kekenyangan juga tidak apa-apa. Kelaparan nggih mboten napa-napa. Apalagi habis bangun tidur. Habis bangun tidur kok istikharah. Ya enggak apa-apa. Mau habis bangun tidur, habis makan, habis safar. Selama dia itu masih punya wudhu, maka boleh sholat istikharah. Ini yang perlu diketahui agar kita itu lebih sering terampil, kemudian membiasa menggunakan sholat istikharah. Sehingga jawabannya itu jawaban praktis itu loh. Nun sewu, ini rumahnya jadi mau dibeli apa enggak? Ini tanahnya jadi mau dibeli apa enggak? Itu bukan sebentar. Saya tak konsultasi sama suami. Saya tak konsultasi sama istri. Saya tak ngobrol-ngobrol sama orang tua. Sama orang tua ngobrol, sama suami ngobrol, sama istri ngobrol, tapi sama Allah enggak ngomong. Ini kan kesalahan. Kesalahan yang fatal. Sama orang yang tidak tahu sama sekali urusan yang akan dihadapi, itu dia konsultasi. Bahkan sampai jelimet. Kemungkinan pilihannya ada 10 sekaligus. Tapi sama Allah blas. Ngambil air wudhu ya enggak, doa ya enggak, apalagi sholat istikharah. Ini menggunakan sholat. Bukan hanya doa, tapi sekaligus levelnya itu dibuat yang paling tinggi. Di atas doa biasa, sholat. Untuk memenuhi apa yang difirmankan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar, jadikan sholat itu menjadi penolong dalam setiap urusanmu. Kalau kami memaknai sabar sampai sholat dulu. Jangan tergesa-gesa. Ada mobil diiklankan. Harganya bukan hanya miring tapi anjlok. Langsung angkat telepon. Sabar sampai sholat. Ada informasi rumah dijual. Bukan hanya murah tapi murih. Lebih dari murah. Pengennya cepat-cepat ditelepon. Ini selak keburu nanti kedahuluan orang lain. Maka sabar sampai sholat.
Paling cuma 2 menit, paling cuma 3 menit, paling cuma 5 menit. Maka bersabarlah sampai dengan sholat. Nah, kalau kita sudah terbiasa, terampil, jawabannya lewat mana? Nanti kita akan tahu jawabannya lewat mana-mana saja. Tidak setiap jawaban istikharah itu mesti lewat tidur. Ada kalanya ya lewat ngelindur. Tandanya enggak tidur gitu loh. Ada isyarat-isyarat yang mungkin diberikan tanda kepada kita sekalian. Coba selanjutnya, karena ini enggak berfungsi ya pointernya. Ini tata caranya nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama sholat 2 rakaat. Menghadapnya tetap ke kiblat ya. Sholat 2 rakaat, ringan. Rakaatnya pun dibuat rakaat yang sudah didefinisikan. Boleh pakai surat manapun, tapi kalau pakai surat ini adalah surat yang direkomendasikan. Rakaat pertama itu baca setelah Al-Fatihah dengan Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah bacanya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu surat apa Bapak Ibu? Luang tidak ada kalimatnya ikhlas kok. Kalau Qul a'udzu birabbin nas itu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq. Kalau Al-Ikhlas mboten wonten. Saya itu membuat pertanyaan kepada para santri itu Pak, enggak bisa jawab semuanya. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas padahal enggak disebut ikhlas? Surat Al-Ikhlas itu disebut surat Al-Ikhlas karena ada kalimatnya Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah tempat kita bergantung. Artinya kalau tidak bergantung kepada Allah, alamatnya jatuh. Ya gantungannya cuma satu. Tidak ada gantungan terus kemudian ini buat jaga-jaga. Ini buat ya bergantung kepada Allah, juga bergantung kepada manusia. Mboten. Bergantungnya kepada Allah. Maka nunso jangan salah paham. Saya sudah berdoa, tapi kok belum terjawab. Sebentar. Jenengan berdoa, niku mendramatisir atau enggak? Saya berdoa, mudah-mudahan rumahnya laku. Terus nanti ada orang itu adalah tetangga saya. Orang itu adalah kenalan saya yang uangnya banyak. Orang kaya terus beli rumah. Itu mendramatisir. Kalau sudah bergantung kepada Allah, jangan mendramatisir. Sudah diserahkan kepada Allah, terserah. Dia mau punya uang, tidak punya uang, itu bukan urusan panjenengan. Dekat ataupun tidak dekat dengan panjenengan, itu bukan urusan panjenengan. Yang penting sudah diserahkan kepada Allah. Saya bertemu dengan seorang bapak itu punya pekerjaan kontraktor. Waktu itu konsultasi, Ustaz saya itu jual rumah kok enggak laku-laku ya. Lah ditawarkan berapa? Saya itu jualnya itu 25 juta. Sudah dibalik saja. Jangan 25 juta tapi 52. Cuma dibalik saja. Tapi jangan pernah ada persepsi sama sekali di dalam pikiran. Nanti yang beli ini, yang akan transaksi ini, terus nanti saya tawarkan kepada ini, itu dan lain sebagainya, sudah ada gambaran. Buang semuanya. Dihapus semuanya. Ternyata rumah ditawarkan 25 itu enggak laku. Begitu ditawarkan 52 langsung bayaran. Tidak mau pakai transfer, langsung dibawa uangnya 52. Masya Allah.
Ini sebuah ilmu bagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau minta kepada Allah, minta petunjuk, harus ada Allahu Somadnya. Allah tempat bergantung. Hilangkan pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, hilangkan kemungkinan-kemungkinan. Panjenengan kalau misalkan ada yang minta tolong kepada kita, anak kita itu konsultasi kepada kita. Bu, boleh enggak saya itu jualan ini? Boleh. Tapi begitu kita bilang boleh, terus kemudian kita mengarahkan. Nanti yang beli ini aja, yang ditawarkan kepada ini saja. Akhirnya jengkel. Tidak setiap orang itu mau disetir sesuai dengan keinginan kita. Ini orang itu tidak mau disetir dengan keinginan kita. Apalagi kalau minta kepada Allah Azza wa Jalla, itu disetir, didramasetir, nanti akan kejadiannya begini. Orangnya akan begini dan begitu. Kita bukan sutradara. Skenarionya itu di tangan Allah. Sudah biar Allah saja yang megang. Ya Allah, hadirkan kepada saya pembeli sesuai dengan yang kau inginkan ya Allah. Sesuai yang kau ridhoi ya Allah. Ternyata duduk bareng-bareng dalam pengajian. Waktu duduk itu dari awal sampai akhir tuh nggak ngomong blas. Begitu 10 menit sebelum bubaran, saya itu butuh rumah. Jenengan enggak ada informasi. Lah rumah saya itu juga dijual. Ya sudah, lihat yuk, ayo lihat. Jadi cuma 10 menit. Kenapa dari awal sampai akhir itu kok enggak transaksi itu loh? Ya sudah, itu terserah urusan Allah. Mau dibuat transaksinya cepat, nih buat transaksinya lama, itu terserah Allahus Somad. Allah yang menentukan segala urusan. Kemudian baca doa. Ini masalahnya. Rata-rata itu pada nawar, boleh enggak kita itu berdoanya pakai bahasa Indonesia? Boleh enggak berdoanya itu di batin? Lebih baik doanya pakai bahasa Arab. Karena isinya itu luar biasa. Coba dilihat kembali doanya, nanti akan kita itu mendapati sesuatu yang luar biasa. Ada yang hafal Bapak Ibu doanya? Gimana doanya sholat istikharah? Gimana? Coba diingatkan. Biar semuanya bisa ingat. Gimana Bapak Ibu? Doa istikharah. Allahumma lakasumtu itu puasa. Robana atina loh, fidunya itu sudah doa sapu jabat, sapu jagat. Kalau doa istikharah bunyinya gimana? Coba ibu-ibu biasanya hafal. Biasanya, kalau enggak hafal itu lagi enggak biasa saja. Ini sudah luar biasa. Di situ ada bait yang luar biasa. Fa innaka ta'lamu wa la a'lamu. Ya Allah, Engkau Maha tahu sementara aku tidak tahu. Wa taqdiru wa la aqdiru. Engkau yang menentukan sementara kami tidak menentukan. Tidak ada kuasa menentukan. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau itu yang maha tahu tentang perkara yang gaib-gaib. Setelah Allahumma ini astaghfiruka bi ilmika wa astagfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub.
Allahumma in kunta ta'lamu hana hadzal amro. Ya Allah, jikalau engkau yang maha tahu mengetahui urusan ini disebutkan. Fulanah, fulan itu baik untuk saya. Khairul li, baik untuk saya. Fidini, untuk agama saya. Pertama kali yang disebut adalah urusan agama. Bukan urusan good looking. Bukan urusan mapan. Insya Allah ini sudah mapang. Bukan masalah mapan, good looking, atau urusan yang lain. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amro. Ya Allah, jikalau engkau tahu bahwa ini baik untuk saya. Baik untuk saya itu kategorinya 3. Fidini wa ma'asi wa akibati amri. Baik untuk agama saya, baik untuk kehidupan saya, baik untuk kemudian hari setelahnya. Fakturhuli wa yasirhuli thumma barikli fihi. Ya Allah, takdirkan untukku. Bukan hanya dipilihkan sebagai takdirnya, ditambah lagi setelahnya wa yasirhuli, mudahkan. Maka tanda-tanda jawaban istikharah itu selalu kepada kemudahan demi kemudahan. Karena yang diminta dalam doa istikharah itu adalah mudahkan. Tsumma barik li fih, kemudian berkailah kami di dalamnya. Tapi kalau itu tidak cocok buat saya, fasrifhu anni wasrifni anhu. Jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya. Jadi tidak ada istilah move on, itu enggak ada sebenarnya kalau pakai istikharah itu. Sudah dilupakan tapi sana belum melupakan. Sudah ditinggal tapi tidak mau ditinggal. Yang satu sudah mencintai, yang satu belum mencintai. Itu enggak ada istilah itu karena sudah pakai istikharah. Jauhkan ia dariku, jauhkan aku darinya. Takdirkan aku yang baik-baik saja, kemudian ridhoilah kami di dalamnya. Istimewa. Sekalipun kami sudah bertahun-tahun membaca sholat istikharah, doanya. Tapi tetap ketika itu terpaku dengan bacaan doa istikharah itu kok ajaib sekali ya. Kenapa ini kok sudah dipilihkan kepada hamba yang sedemikian baiknya, sedemikian istimewanya, sedemikian luar biasanya. Ini kalau tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tidak akrab, tidak sering, tidak terampil, alangkah banyaknya kesalahan, alangkah banyaknya kecerobohan, alangkah banyaknya kebodohan demi kebodohan disebabkan ketidaktahuan. Mari kita lihat selanjutnya, itu tata caranya. Ini jawaban istikharah. Kalau sudah istikharah, ada kalanya lewat mimpi. Lewat mimpi itu salah satu saja. Bukan berarti terus tidur terus itu. Jangan kok sare terus nopo toh, Pak? Saya sudah istikharah, sekarang nunggu jawaban. Nanti kalau enggak tidur nanti ada surat kiriman balik. Tulisannya unknown, tidak diketahui karena tidak tidur. Lewat mimpi itu salah satu saja. Kalau tidak lewat mimpi berarti lewat kabar. Tiba-tiba teman karibnya itu mendatanginya. Dengar-dengar jenengan mau ngelamar. Itu tetangga saya. Lah gimana? Itu bagus loh orangnya. Niku tiang saya. Oh, kok tiba-tiba itu sudah diberitahu. Tidak diminta bercerita, cerita sendiri.
Atau kalau tidak lewat kabar, lewat isyarat. Ditunjukkan kebaikan-kebaikannya atau ditunjukkan keburukan-keburukannya. Akhirnya lambat laun kita menyingkir, lambat laun kita sudah memutuskan kayaknya ini enggak jadi aja. Berat. Ini karena tanda-tandanya demikian, isyaratnya demikian, ini saja abot. Dia mengundurkan diri saja. Kalau lewat mimpi enggak ada jawaban, lewat kabar juga tidak ada jawaban, lewat isyarat juga tidak ada jawaban, maka terakhir lewat yang keempat, yaitu kemantapan. Tidak ada mimpi, tidak ada kabar, tidak ada isyarat, tapi mantep. Makin tenang, makin yakin, makin senang dengan pilihan jawabannya. Ya sudah, pilih itu aja. Kemantapan itu juga jawaban dari istikharah. Jadi tidak mesti panjenengan harus tidur dulu. Terus berhari-hari kemudian lelean gitu ya. Karena tidak ingin dapat jawaban lewat mimpi. Atau seminggu penuh tidur. Kenapa toh Bu? Kok dur-duran tidur seminggu itu kenapa toh? Nunggu jawaban istikharah. Ternyata tidak dilewatkan mimpi. Dilewatkan isyarat. Kenapa panjenengan kok milih itu? Lah saya sudah dapat isyarat. Isyaratnya apa? Ada ayam yang main ke rumahnya. Belum tentu. Loh ayam itu isyarat apa? Ayam aja main ke rumahnya berarti yaitu isyarat. Enggak ada. Isyarat itu bisa macam-macam. Yang lebih pokok itu adalah yang ngasih isyarat, bukan isyaratnya. Karena kalau isyarat itu bisa benar, bisa pas, tapi juga bisa salah. Tapi yang harus dilihat adalah yang ngasih isyarat. Ittaqu farasatal mu'min. Hati-hati dengan firasat orang-orang beriman. Kalau yang ngasih petunjuk orang beriman, fa innahu yang duru binurillah. Dia itu ngelihatnya pakai cahaya Allah. Bukan pakai cahaya matahari, tapi lewat cahaya Allah sehingga nembus-nembus. Kalau pakai cahaya yang ada itu palingan kayak rongsen, USG. Tapi kalau pakai cahaya Allah itu bisa nembus 1 tahun itu sudah bisa diteropong. Bahkan 10 tahun bisa diteropong. Diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Itu jawaban istikharah. Lewat mimpi, lewat kabar, lewat isyarat, dan lewat kemantapan. Dan terakhir, ya alhamdulillah kalau terakhir Bapak Ibu. Mau diteruskan apa lagi? Selanjutnya adalah praktek. Bismillah, praktek. Sekali kok nggak mantap diulangi 2 kali. 2 kali nggak mantap ya 3 kali. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu dari Gaza pergi ke Mesir. Sampai di Mesir beliau istikharah. Apakah pilihannya tinggal di Mesir itu benar apa enggak? Itu selama 2 tahun istikharah. Jadi kalau panjenengan istikharah cuma 1 hari 2 hari itu ya biasa banget. Tipis. Jenengan sudah istikharah berapa lama? Saya istikharah sebulan. Wah, mantap. Nah sebulan itu berapa kali? Nah sekali. Bisa mawon. Sebulan, apalagi saya sudah istikharah setahun. Mantap ya.
Tapi berapa kali? Ya sekali. Sami mawon. Harapannya setahun istikharahnya itu terus itu ya rutin. Seminggu sekali apa 2 hari sekali apa tiap hari atau gimana. Sehingga pilihan kita tidak salah. Harapan kita itu dipilihkan oleh Allah dalam kehidupan itu pilihan yang terbaik. Tidak salah, tidak ceroboh, apalagi bodoh. Tidak ada yang berharap ada perceraian, tidak ada yang berharap ada kegagalan. Sekalipun itu dibolehkan, itu halal. Abghadul halal ilallahi at-thalaq. Halal itu boleh. Apa kok? Tolak itu boleh, halal, tapi itu dibenci. Maka untuk mengantisipasi agar tidak mengarah ke sana, waktu memilihnya pakai sebuah piranti bernama istikharah. Demikian Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, uraian singkat ya. Ini sudah 1 jaman lebih kok singkat. Ya kalau enggak singkat itu sampai sore. Sudah mulai kalau perutnya keroncongan lah itu tidak singkat. Tapi karena ini adalah tambahan ilmu, ada yang diberikan hari Jumat sore, ada yang diberikan Ahad pagi. Ikut dua-duanya boleh, ikut salah satunya juga boleh, mana yang dibutuhkan. Tapi kalau pengen dapat barokahnya banyak, pokoknya opo wae, mudeng atau mubeng aku teko. Ya sudah itu yang terbaik. Saya tidak peduli ilmunya apa, yang penting saya datang dapat barokahnya. Ora dapat berkati ya ora apa-apa. Long berkatnya terbatas kok. Cuma yang dikasih beberapa saja, itu sudah habis ya sudah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Semoga urusan-urusan panjenengan, urusan kita semua terbimbing oleh Allah Azza wa Jalla sehingga tidak salah, tidak ceroboh, apalagi sampai pilihannya itu mengarah kepada pilihan yang bodoh gitu ya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balag, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta seluruh perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkaulah tempat kami meminta, Engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal
sehingga kami tidak berselera dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu ya Allah, sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baron wa rizqan daron wa aisyan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, rezeki yang mengalir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah kesulitan-kesulitan kami. Ya Allah, angkatlah kesusahan-kesusahan kami. Ya Allah, urailah problematika kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza, kami sampaikan di sini. Atas segala kesalahan kami minta maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.